Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fahri Sunandar, salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Hukum Tata Negara, sedikit akan mencoba menjelaskan mengenai hasil review dan juga analisis terkait dengan ilmu perundang-undangan, yaitu mengambil dari 2 jurnal. Adapun untuk judul jurnal yang pertama yaitu mengenai akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditulis oleh Ibu Nunung Royidah. Sedangkan judul yang kedua mengenai masalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan dalam mewujudkan kesejahteraan. Kemudian langsung saja kepada pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pembahasan jurnal yang berjudul Akibat Hukum Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di sini ada 2 pembahasan mengenai jurnal yang pertama yang dianggap penting dalam jurnal tersebut, yaitu yang pertama mengenai tentang pengertian perceraian menyangkut atau didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai masalah hukum akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu membahas mengenai pengertian perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Untuk pengertian perceraian, dalam jurnal ini mengambil 3 aspek. Yang pertama, dari sudut pandang aspek perundang-undangan, dan yang kedua, dari sudut aspek istilah hukum Islam atau fikih, dan adapun yang ketiga, diambil dari aspek pengertian hukum adat atau kebiasaan. Adapun untuk dilihat dari perundang-undangan, istilah perceraian atau pengertian memang betul belum ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan mengenai pengertian perceraian. Nah, namun dalam undang-undang tersebut walaupun tidak menyebutkan pengertian perceraian, tetapi di sana sifatnya adalah untuk mempersulit perceraian tersendiri. Contohnya saja ketika ada seseorang mungkin yang ingin melakukan perceraian, itu sudah diatur dalam undang-undang ini. Nah, salah satu akibat dari perceraian akan dibahas mengenai masalah hukum akibat dari perceraian. Memang setiap manusia, setiap orang ketika melakukan perkawinan pasti harapannya berjalan sampai kapanpun atau disebut dengan langgeng. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mungkin saja terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang mungkin menyebabkan di antara kedua belah pihak menimbulkan konflik-konflik sehingga terjadinya atau menghasilkan perceraian. Adapun pengertian yang kedua, dilihat dari sisi hukum Islam atau fikih, perceraian seringkali disebut oleh para ahli fikih yaitu dengan sebutan talak atau furqah. Talak tersendiri mempunyai arti yaitu memutuskan perjanjian, sedangkan yang dimaksud dengan furqah adalah perceraian. Sehingga kedua kata ini sering disandarkan oleh para ahli fikih sebagai bentuk perceraian. Itu mengenai pengertian apabila dilihat dari sudut pandang Islam atau fikih. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu dilihat dari sudut pandang kebiasaan atau adat.
perceraian apabila dilihat dari sudut pandang kebiasaan atau adat, mereka menganggapnya adalah hal-hal yang dianggap sangat penting. Karena apa? Karena menyangkut masalah jati diri atau masalah konflik sosial, sehingga mereka menganggap bahwasanya perceraian ini perlu diperselesaikan atau perlu mencari solusi sehingga tidak terjadinya perceraian. Itu apabila dilihat dari hukum adat atau kebiasaan. Kemudian saya akan membahas permasalahan mendasar dalam jurnal ini, yaitu permasalahan yang kedua. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya pada pasal 39 ayat 2 dijelaskan, apabila seseorang ingin mengajukan perceraian, maka ada alasan-alasan tertentu sehingga perceraiannya atau gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat diterima. Adapun alasan yang pertama yaitu apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan perzinaan, mabuk-mabukan, perjudian, ataupun lain-lain yang sifatnya tidak bisa diobati lagi, sehingga perbuatan ini terus saja dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satunya. Kemudian alasan yang kedua yaitu apabila dari kedua belah pihak itu mengalami cacat atau sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri sehingga terbengkalai, sehingga alasan ini bisa diajukan sebagai alasan penggugatan perceraian. Adapun yang ketiga yaitu menyangkut masalah apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan cacat yang dianggap sebagai bahaya yang sangat besar, maka itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian dalam pengadilan. Adapun alasan yang selanjutnya yaitu apabila dari kedua belah pihak itu sudah dipenjara selama 5 tahun dan itu bisa diajukan kepada pengadilan sebagai alasan untuk perceraian. Adapun yang kelima yaitu apabila dari kedua belah pihak itu sudah meninggalkan selama 22 tahun lamanya, maka itu bisa saja dijadikan alasan untuk mengajukan kepada pengadilan tentang gugatan perceraian. Nah, itu dijelaskan dalam pasal 39 tepatnya tadi ayat 2 mengenai alasan-alasan atau syarat-syarat apabila seseorang ingin mengajukan perceraian ke hadapan pengadilan, sehingga perceraiannya dapat dilakukan dan disetujui oleh pengadilan, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau alasan-alasan yang disebutkan tadi. Kemudian saya akan menyebutkan tentang akibat atau konsekuensi dari seseorang yang sudah melakukan perceraian. Yang pertama yaitu tentang masalah pengurusan anak. Anak yang telah dilahirkan oleh kedua belah pasangan itu sifatnya adalah ketika seseorang sudah melakukan perceraian, bapak maupun ibu berhak untuk memberikan pendidikan dan memberikan biaya selama hidupnya. Atau kalau dalam istilah fikih dijelaskan bahwasanya selama anaknya sudah dalam keadaan belum balik, sehingga ketika sudah merujuk ke balik itu tidak wajib lagi untuk dibayar oleh orang tuanya. Kemudian menyangkut masalah akibat perceraian yaitu tentang harta bersama. Yang dimaksud harta bersama di sini adalah ketika suami istri mendapatkan sesuatu setelah terjadinya pernikahan, maka itu disebut sebagai istilah harta bersama. Kemudian yang kedua tentang nafkah. Nafkah di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tentang masalah salah atau tidak salahnya istri. Yang pertama yaitu tentang salah istri. Apabila dilakukan perceraian akibat istri yang bersalah, maka suami tidak wajib untuk menafkahinya lagi setelah dilakukannya perceraian. Adapun ketika sang istri tidak bersalah kemudian diceraikan oleh suaminya, maka sang suami masih berhak dan wajib memenuhi kebutuhan istrinya atau menafkahinya dalam kurun waktu sampai masa idahnya si istri itu selesai. Kemudian saya di sini
akan mencoba untuk menganalisis terhadap jurnal tersebut. Yaitu yang pertama tentang kelebihan dari jurnal ini. Saya menganggap bahwasannya di dalam jurnal ini sudah dimuat sangat jelas sekali mengenai pengertian-pengertian tentang perceraian. Baik itu diambil dari aspek undang-undang itu sendiri, aspek fikih atau hukum Islam, dan selanjutnya yang lebih ringkas yaitu aspek hukum adat atau kebiasaan. Nah, itu apabila menjadi sebuah pembahasan, maka saya menganggapnya itu sudah memenuhi kriteria kesempurnaan tentang pengertian. Adapun apabila ditinjau dari kekurangan jurnal ini, saya menganggap bahwasannya di jurnal ini belum dijelaskan sangat mendalam mengenai konsekuensi dari perceraian. Contohnya saja tentang pembagian harta. Di sini pada jurnal ini belum disebutkan tentang masalah pembagian harta bawaan atau harta bersama apabila terjadi perceraian. Mungkin itu mengenai jurnal yang pertama tentang analisis dan review saya. Kemudian saya akan menjelaskan permasalahan atau yang dibahas dalam jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan dalam mewujudkan kesejahteraan. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah terakomodasi dalam ketentuan hukum positif, yaitu tempatnya pada pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, yang dimaksud dengan istilah masyarakat adalah orang atau perorangan atau suatu kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansinya terhadap rancangan undang-undang. Adapun aturan yang lebih lengkap mengenai tentang proses partisipasi masyarakat diatur lebih lanjut dalam tata tertib DPR. Namun anggota DPR sebagai wakil rakyat yang berasal dari partai politik itu salah menggunakan kekuasaannya. Contohnya saja tentang menyangkut masalah kepentingan pribadi. Bisa saja dalam anggota DPR ini mereka menimbulkan kepentingan-kepentingan yang itu sifatnya menyepelekan atau istilahnya adalah menganggap enteng partisipasi rakyat. Nah, di sini bisa saja partai politik yaitu anggota DPR itu bisa saja memasukkan atau memegang kekuasaan menyalahgunakannya dalam kepentingan pribadi. Nah, itu tentang masalah jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua. Sebelum saya mengakhiri penjelasan ini atau video ini, saya sangat mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam saya menjelaskan terdapat kesalahan-kesalahan yang tentunya pasti banyak sekali kesalahan, sehingga saya sangat menerima saran-saran atau kritikan-kritikan yang dapat membangun diri saya pribadi, khususnya atau umumnya diri kalian sendiri, khususnya kepada Bapak dosen ilmu perundang-undangan. Saya sangat mengharapkan kritikan dan sarannya, yaitu Bapak Gelora Mahardika. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Fahri Sunandar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.